Selamat datang di Arsipedia ID. Banyak orang yang memelihara ikan manfish, tetapi masih bingung untuk menentukan teman satu tangkinya. Dan di video kali ini, aku akan kasih tahu ke kamu 8 jenis ikan hias yang bisa disatukan dengan ikan manfish. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini. Pertama, ikan pleti. Sejak ditemukan di benua Amerika, ikan pleti menjadi primadona dan dengan cepat menyebar ke Asia, mulai dari Hong Kong, Singapura, hingga Indonesia. Ikan pleti adalah ikan kecil yang cocok dengan manfish. Di habitat alaminya, mereka mendiami perairan di kawasan Amerika Utara, Tengah, dan juga Selatan. Pleti menghuni hilir sungai yang akhirnya mengalir menuju ke Samudra Atlantik. Ikan pleti memiliki nama latin Scyphoporus maculates yang tergolong ikan bergerombol dengan panjang sekitar 5 cm dan dapat hidup hingga 5 tahun di alam liar. Ikan ini terkenal dengan bentuknya yang kecil, indah, dan mudah berkembang biak. Ciri khas dari ikan pleti adalah bentuk tubuh yang gemuk, pendek, dan juga dengan ekornya yang lebar. Jika dilihat kasat mata, ikan pleti berwarna okorus, yaitu perpaduan coklat dan juga kuning. Sirip pleti biasanya berwarna kuning pucat hingga merah atau hitam. Jenis pleti memiliki varietas bersirip panjang dan juga bersirip tinggi. Pigmentasi dan pola warna tubuh serta sirip pleti memiliki banyak fungsi untuk berkamuflase, berkomunikasi, memilih pasangan, dan untuk mengenali sesama ikan pleti. Suhu ideal yang disukai pleti adalah 22-26 derajat Celcius dengan pH antara 7 sampai 8,3. Suhu ini juga ideal untuk hidup ikan manfish. Di alam liar, pleti memburu ganggang dan serangga. Sementara ikan pleti dalam akuarium menyukai pakan pelet, cacing sutra, jentik nyamuk, dan juga kutu air. Uniknya, pleti dewasa mampu melahirkan sebanyak 8 sampai 12 ekor anakan sekaligus. Umumnya, ikan ini akan melahirkan bayi-bayinya saat malam tiba. Meski begitu, pleti dewasa seringkali memangsa anaknya sendiri. Penyakit yang sering menyerang ikan pleti adalah white spot atau bintik putih. Ikan yang sudah terinfeksi, biasanya ikan akan lebih sering diam dan sangat malas untuk berenang serta cenderung mengapung di permukaan air. Karantina pada ikan yang terinfeksi agar tidak menularkan pada ikan lainnya. Selain itu, ganti sekitar 20% air setiap minggunya untuk menjaga kebersihan tangki. Kedua, neon tetra. Sejarah mencatat, tetra merupakan salah satu spesies ikan hias air tawar yang banyak ditemukan di perairan Blackwater, daerah tenggara Kolombia, Brazil bagian barat, dan Peru bagian timur. Dari klasifikasi ilmiahnya, ikan tetra termasuk keluarga Carassidae, ordo Carassiformes. Neon tetra memiliki nama latin Pareisrodon inesi. Jika diletakkan di tempat yang gelap, neon tetra akan benar-benar menyala di dalam kegelapan. Neon tetra merupakan jenis ikan hias air tawar endemik dari perairan Amerika Selatan, tepatnya di sekitar lembah Amazon. Neon tetra sangat populer di negara Hong Kong, Singapura, dan juga Thailand. Mereka dipilih untuk penghias akuarium maupun aquascape rumahan sama seperti manfish. Pada bagian punggung, neon tetra memiliki warna gelap, sedangkan tubuhnya memiliki warna merah kecoklatan dan bagian perutnya terlihat berwarna perak. Yang paling menarik, sepanjang tubuhnya terdapat garis membentang mulai dari belakang mata hingga ke pangkal ekornya. Kebiasaannya yang bergerak bersama dalam kelompok akan menambah eksotis dari tank aquascape maupun akuarium kecil. Umumnya, betina akan memiliki perut yang lebih bulat dan lebih besar daripada pejantan.
Selain itu, sifat tahan banting dan kemudahan perawatannya membuat Neon Tetra cocok untuk hampir semua jenis pengaturan tangki. Neon Tetra lebih suka disatukan dengan jenis Tetra lain seperti Ember Tetra, Cardinal Tetra, Black Neon Tetra, dan Harlequin Tetra. Ikan Neon Tetra adalah omnivore atau pemakan segala. Sedangkan di alam liar, ikan ini memakan apa saja seperti serangga kecil, jentik nyamuk, cacing, dan juga kutu air. Umur dari Neon Tetra dipercaya mampu mencapai 8 tahun di alam liar dan 5 tahun di dalam akuarium. Saat dipelihara di dalam akuarium, umur ikan akan sangat tergantung pada perawatan dan kualitas air akuarium. Penggantian air minimal 1 bulan sekali dengan kisaran 50-70% dari kapasitas air akan menjaga kestabilan tangki dan juga kesehatan ikan. Umumnya Neon Tetra akan mengidap penyakit karena minimnya perawatan. Mereka juga rentan untuk terkena white spot yang membuat ikan lemas dan penampilan warna yang memudar. Ketiga, ikan glowfish. Bukan ikan alami, glowfish sebenarnya adalah organisme hasil rekayasa genetika. Para ilmuwan memanipulasi gen ikan dan menambahkan gen dari organisme lain seperti ubur-ubur dan karang untuk memberi warna cerah pada ikan glowfish. Karena keberhasilan rekayasa genetika inilah yang menjadikan ikan glowfish menjadi primadona baru di kalangan pecinta ikan. Glowfish memiliki kemampuan untuk berpendar di mana kulit mereka dapat menyerap energi cahaya dan kemudian memancarkannya kembali. Kemampuan ini berfungsi seperti mainan dan dekorasi glow in the dark di dalam akuarium. Pigmentasi di kulit mereka akan terisi saat cahaya mengenai tubuh mereka. Kemudian, ketika mereka berada dalam situasi cahaya redup, mereka akan memancarkan kembali energi cahaya dan membuat tubuh mereka bersinar. Glowfish juga salah satu dari sekian jenis ikan kecil yang cocok sebagai teman satu tangki dari manfish. Dari karakteristiknya, glowfish adalah ikan kawanan yang kecil, hiperaktif, dan merupakan tambahan yang bagus untuk akuarium komunitas. Meskipun hasil manipulasi gen, mereka tetap mengkonsumsi makanan seperti ikan pada umumnya. Glowfish lebih baik dipelihara dalam kelompok yang terdiri dari setidaknya 5 ekor atau bahkan 10 ekor sekaligus. Hingga saat ini sudah ada 8 jenis ikan yang berhasil dimanipulasi gennya oleh para ilmuwan. Meski dari jenis yang berbeda, mereka memiliki kemampuan yang sama, hanya saja bentuknya yang berbeda. Dengan pilihan warna yang banyak dan menarik, menjadi tambahan yang bagus untuk mempercantik tampilan tangki rumahan. Saat memelihara glowfish, diperlukan lampu khusus untuk memaksimalkan warna pada tubuh glowfish. Beberapa penghobi bahkan menggunakan lampu pendeteksi uang palsu saat memelihara ikan glowfish. Keempat, ikan pleko. Ikan sapu-sapu atau lele Plecostomus atau biasa disingkat dengan pleko merupakan ikan hias yang termasuk ke dalam famili Loricariidae, lebih tepatnya anggota keluarga Hippostomus plecostomus. Mereka menjadi pendamping manfish untuk pembersih di dalam tangki. Jika kamu perhatikan, pleko memiliki warna dengan kombinasi hitam, coklat, dan juga abu-abu. Mereka juga terkadang memiliki bercak bintik-bintik hitam atau abu-abu gelap bergantung pada lingkungannya. Di habitat alaminya, mereka banyak ditemukan di aliran air tawar dan sungai Amerika Selatan dan juga dapat tumbuh hingga 24 inci panjangnya dengan rasio umur 10-15 tahun. Dari segi fisik, pleko memiliki kepala besar dengan mata kecil yang tinggi di atas kepala mereka. Menariknya, pleko memiliki selaput yang menutupi mata dan berfungsi untuk mengontrol jumlah cahaya yang masuk ke mata mereka. Salah satu hal yang paling menarik dari ikan ini adalah sirip ekornya. Sirip ekor pleko berbentuk bulan dengan bagian bawah lebih panjang dari bagian atas. Ikan pleko secara alami aktif di malam hari. Di siang hari, mereka tampak pemalu dan akan bersembunyi di antara tanaman atau gua di dalam tangki akuarium
serta ikan yang tinggal di dasar dan bergerak perlahan di lantai akuarium. Sapu-sapu adalah ikan yang damai dan terlalu sibuk untuk dirinya sendiri. Mereka akan berdiam diri di dinding kaca maupun di bagian dasar substrat, sehingga sangat baik jika dipelihara bersama dengan manfish. Pleko akan memakan ganggang di tangki sebagai cemilan di luar dari pelet sebagai nutrisinya. Pleko adalah ikan pemulung dan memanfaatkan sisa makanan dari ikan lain yang hinggap di substrat sebagai makanannya. Pleko terkadang bertipe teritorial, terutama seiring bertambahnya usia. Satu pleko dalam satu tangki berisi sekumpulan ikan manfish adalah ukuran yang pas sebagai penyeimbang ekosistem di dalam tangki. Mereka adalah tipikal ikan yang hangat dengan suhu akuarium 23 sampai 26 derajat Celcius dan juga tingkat pH 7 sampai dengan 8. For your information, kunci dalam memelihara ikan terletak pada pengaturan suhu air. Suhu air menentukan ketersediaan oksigen, kekebalan, ketahanan terhadap penyakit, dan tingkat metabolisme ikan. Kelima, ikan gapi. Sejak ditemukan di Trinidad pada tahun 1866 oleh Robert John Lechmer Gapi, eksistensi gapi dari tahun ke tahun semakin meningkat. Gapi merupakan ikan hias kawakan yang mampu hidup selama 3-5 tahun lamanya. Gapi secara postur memanglah ikan dengan wadah yang fleksibel, mulai dari kecil, sedang, sampai wadah yang besar. Singkatnya, gapi fleksibel dari berbagai sisi. Bukan hanya itu, gapi juga terkenal akan perawatannya yang mudah dan gapi akan selalu menarik untuk dipelihara. Ukuran gapi betina cenderung lebih panjang, yaitu sekitar 3-6 cm. Sedangkan ukuran gapi jantan biasanya lebih kecil atau sekitar setengah ukuran betina, yaitu sekitar 1,5 sampai 3,5 cm. Gapi memberikan nuansa warna-warni yang cantik, perilakunya tenang, ekornya panjang dan melebar dengan ukuran badan yang kecil, dan itu menjadi cirinya yang paling kuat. Ikan gapi, atau yang bernama ilmiah Poecilia reticulata, masuk ke dalam keluarga Poecilidae yang berukuran kecil. Hingga saat ini, setidaknya gapi memiliki lebih dari 300 jenis. Secara fisik, ikan ini memiliki julukan ikan seribu, lantaran setiap gapi memiliki warna, ukuran, dan corak ekornya masing-masing. Ikan gapi tinggal di habitat yang memiliki arus serta air yang selalu dalam kondisi segar. Kini mereka bisa ditemukan di hampir seluruh perairan air tawar di Indonesia. Ikan gapi memiliki sifat yang sangat tenang dan damai, namun tergolong ikan yang aktif, sehingga sangat jarang melihatnya dalam keadaan diam. Ikan satu ini akan lebih baik dipelihara dalam jumlah banyak, karena ikan ini akan selalu bergerak, menggumulaikan ekornya yang panjang dan juga lebar, sehingga menjadi tontonan yang menarik saat di dalam tangki. Selain itu, ikan ini juga sangat produktif. Meski tak jarang, gapi yang sudah dewasa tidak akan segan-segan memangsa burayak atau anakan gapi yang memiliki ukuran lebih kecil. Keenam, ikan Corydoras. Ikan berkumis satu ini masuk ke dalam genus lele air tawar dari famili Calictidae dan subfamili Corydoradinae. Ikan ini memiliki sifat pemalu ketika terlihat manusia. Habitat asli ikan Corydoras adalah sungai yang beraliran lambat, dangkal, dan juga jernih. Spesies Corydoras tersebar di Amerika Selatan, ditemukan di sebelah timur Andes hingga pantai Atlantik, dari Trinidad hingga drainase Rio de la Plata di Argentina Utara. Ikan berukuran 2,5 sampai 6 cm ini bersikap tenang dan suka kedamaian. Ikan ini tampak lebih senang jika akuariumnya memiliki banyak tanaman. Mereka selalu memanfaatkan tanaman itu untuk bersembunyi atau beristirahat. Di alam liar, ikan Corydoras merupakan ikan omnivor. Mereka memakan larva serangga, ganggang, kotoran ikan, cacing, dan juga tanaman.
Sedangkan makanan dasar yang selalu mereka lahap di akuarium yaitu pelet, serpihan ikan, atau apapun yang ada di bawah. Bisa dibilang ikan ini mampu membersihkan sedikit kotoran di dalam akuarium. Ikan Corydoras cukup sensitif terhadap kadar nitrat yang tinggi. Suhu air yang bagus untuk ikan Corydoras ini berkisar 24 sampai 28 derajat Celcius dengan nilai pH air akuarium sedikit di bawah 7. Menjaga kualitas air sangat penting untuk mencegah penyakit seperti white spot dan infeksi bakteri yang mungkin timbul pada ikan ini. Untuk mengatasinya, cukup dengan pemberian tetrasiklin dengan dosis yang sesuai. Dalam satu akuarium, ada baiknya memiliki lebih dari 2 ekor ikan Corydoras yang sejenis dan digabung dengan ikan manfish, jenis ikan tetra, ikan swordtail, ikan pleco, dan ikan lainnya yang berukuran sama. Jangan gabungkan Corydoras dengan jenis ikan cichlids, lobster, dan ikan hias yang berukuran besar. Karena bisa jadi Corydoras akan lenyap sebagai makanan ikan besar lainnya. Ketujuh, ikan Kuhliloch. Mirip seperti belut, tapi ini adalah ikan. Kuhliloch adalah ikan yang hidup di dasar dan suka menggali di pasir, serta menjelajahi semua tempat persembunyian di dalam akuarium. Sebagai penghuni dasar, mereka tidak akan mengganggu ikan manfish. Bahkan dengan bentuknya yang seperti belut dan kebiasaan menggali yang unik, Kuhliloch menjadi sangat sosial dan lebih suka ditemani jenis ikan lain atau dari jenisnya sendiri. Kuhliloch paling aktif saat senja dan malam hari, baik di alam maupun di akuarium rumah sambil tetap bersembunyi di siang hari. Sebenarnya ada banyak subspesies dari ikan ini. Namun semua Kuhliloch memiliki kebutuhan makanan dan habitat yang sama. Dikenal dengan nama Kuhliloch atau prickly eye, ikan ini juga memiliki nama ilmiah Pangiokuhli dari keluarga Cobitidae. Umumnya Kuhliloch berasal dari Asia Tenggara, menyebar mulai dari Sungai Kalimantan, Jawa, Sumatera, Malaysia bagian barat, Singapura, dan juga Thailand. Kuhliloch memiliki tubuh seperti belut yang berwarna kuning hingga merah muda dengan beberapa pita atau garis coklat tua yang sebagian atau seluruhnya mengelilingi tubuh. Sementara pola warna tubuh dan garis bervariasi berdasarkan subspesies. Kuhliloch tidak memiliki gurat sisi, sirip kecil, dan sirip punggung, terletak di sepertiga bagian bawah tubuh, serta lebih dekat ke ekor daripada kepala. Mata Kuhliloch ditutupi oleh lapisan tipis kulit transparan dan tersembunyi di bawah salah satu pita gelap. Di bawah mata terdapat sepasang duri tajam yang menjulang jika ikan terancam, sehingga menyulitkan pemangsa untuk menelannya atau pemilik untuk menjaringnya. For your information, berhati-hatilah saat menjaring atau memegang ikan yang satu ini. Mulut Kuhliloch mengarah ke bawah dan dikelilingi oleh 4 pasang sumut yang akan lumayan sakit rasanya jika terkena oleh sentuhan kita. Kuhliloch paling senang jika dipelihara dalam kelompok yang terdiri dari setengah lusin atau lebih spesies kuhli lainnya dan mudah dipelihara dengan ikan yang tidak agresif. Jika dipelihara sendiri, mereka cukup pemalu dan akan tetap bersembunyi sepanjang waktu. Jangan memelihara Kuhliloch dengan ikan besar atau teritorial seperti cichlid. Sebagai gantinya, pilihlah ikan kecil seperti danios, rasboras, dan manfish sebagai pendampingnya. Kedelapan, ikan arowana. Sang raja ikan air tawar ini mampu menjadi teman yang baik bagi ikan manfish. Ikan satu ini mendiami beberapa sungai di Indonesia, bahkan ikan arowana endemik Indonesia banyak dijumpai di Sungai Kapuas dan Danau Sentaru. Kawasan ini merupakan habitat yang cocok untuk ikan arowana hidup dan juga berkembang biak. Arowana merupakan ikan bertulang air tawar dari keluarga Osteoglosidae yang sudah ada sejak zaman Cretaceous atau zaman Kapur sekitar 252 sampai 65 juta tahun yang lalu.
Arowana juga termasuk ke dalam salah satu keluarga ikan tertua dan memiliki banyak sekali family yang berbeda. Di negara Tiongkok, ikan ini memiliki nama Swilong atau juga bisa disebut sebagai ikan naga. Bahkan sejak tahun 1970, arowana menjadi ikan populer dan mahal serta banyak dieksploitasi dari alam liar. Arowana adalah ikan yang memiliki kemampuan bertahan hidup yang cukup tinggi. Mereka mampu hidup di wilayah yang kadar oksigennya sedikit. Hal ini tak lepas dari habitat alami arowana yang biasanya banyak ditemukan di sungai, danau, dan cekungan sungai. Ikan arowana dikenali dari bentuk mulutnya yang mengarah ke atas dan mempunyai sepasang sungut pada bibir bawah. Sisik pada badan ikan arowana besar dan keras, sedangkan pada bagian kepalanya tidak bersisik. Selain itu, arowana memiliki sirip dada yang panjang dan meruncing, dan juga sirip punggung hampir sejajar dengan pangkal ekor. Ciri ikan arowana yang paling menarik adalah bentuk kepala yang besar dan padat, bentuk tubuhnya pipih dengan punggung datar. Umumnya, arowana memiliki beberapa warna dasar sisik, yaitu ungu, biru, gold, dan juga perak. Warna ini juga kontras dengan ikan manfish. Ikan arowana menghabiskan siang harinya di dekat tanaman air dan sesekali muncul untuk mencari makan. Mereka biasanya lebih suka memangsa hewan-hewan yang termasuk ke jenis krustasea, serangga, ikan kecil, dan apa saja yang pas di mulut besar arowana. Itulah perkenalan kita kali ini dengan 8 jenis ikan hias yang bisa disatukan dengan ikan manfish. Kalau kamu tertarikkah untuk memelihara ikan-ikan ini? Dan jenis apa yang ingin kamu pelihara? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like jika kamu suka. Kalau kamu ingin menonton video ikan hias lainnya, silahkan klik video ini. See you on the next video. Bye.